Welcome to this session on international organizations. My name is David Moore. I'm a professor here at BYU Law School. My area of expertise is foreign relations law. We have here today with us three distinguished panelists, each of whom will address us on this topic, and then we'll open up time for question and answer. Each of our panelists has a very impressive background that's detailed in their written biographies. I will just introduce them by their current position and then turn the time over to them. We'll hear first from Elisabetta Kintanovich, who is the Executive Secretary of the Conference of European Churches. She will be followed by Kishan Manocha, who is Senior Advisor on the Freedom of Religion and Belief, Senior Advisor on Freedom of Religion and Belief with the Organization for Security and Cooperation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human Rights. Finally, we have Faith de los Reyes, who is a research and project coordinator at the Human Rights Resource Center of the University of Indonesia. Grateful to each of you for coming, and we're excited to hear from you. We'll turn the time over to Elisabetta. Terima kasih. Pertama-tama saya akan berterima kasih kepada Bapak Durham untuk pengundangannya dan organisasi untuk pembahasan mengenai keagamaan dan hukum, dan kepada teman-teman saya yang juga berasal dari Brussels yang adalah juga anggota gereja dari Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Seperti yang telah dikatakan, saya akan memperkenalkan organisasi mengenai perkumpulan persekutuan gereja di Eropa yang terdiri dari beberapa gereja-gereja di Eropa. Dan organisasi ini dilahirkan sewaktu pada waktu peperangan dingin. Organisasi ini mengenal dan mengakui tentang hak-hak asasi manusia, dan juga kita mendukung untuk mereka yang mendukung hukum-hukum internasional mengenai hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah area di mana gereja-gereja perlu melakukan banyak pekerjaan. Saya akan membahas mengenai perkumpulan gereja-gereja di Eropa bekerja bersama dengan organisasi-organisasi lainnya. Mengenai EU atau Union Eropa, komisi mereka, kita selalu menggunakan dialog-dialog dan seminar-seminar dan bergabung bersama mengenai dengan EU, khususnya dari artikel 17. Dialog-dialog ini membahas mengenai policy yang berbeda seperti hak-hak asasi manusia dan yang lainnya. Di sistem hak asasi manusia ada charter yang harus diikuti di EU. Ada treaty yang memberikan bantuan untuk organisasi EU di dalam kebidakan kekeluargaan dan hak asasi manusia. Kelompok EU akan berusaha untuk mempertentangkan hal-hal diskriminasi dan juga dipentingkan, yang artinya pada artikel 17 mengundang anggota-anggota gereja dan kelompok lainnya untuk membahas dengan dialog-dialog yang membuka. Setiap 2 tahun konferensi ini dilakukan
dan seminar-seminar dialog-dialog, dan juga mereka diundang dan juga mengundang kelompok-kelompok lainnya di Brussels untuk membangun terus polisi-polisi dari EU. Ada satu waktu yang terjadi belum lama ini, yaitu pertahunan hak-hak asasi manusia konferensi mengenai masalah-masalah anti Yahudi dan anti Islam yang terjadi di Eropa. Hal ini dilakukan karena ada hasil yang dilakukan dalam suatu perkumpulan yang terjadi di Prancis. Ini subjek yang penting karena ada masalah-masalah yang selalu menjadi meningkat, khususnya mengenai anti Yahudi, antisemitik dan anti Islam, yang memberikan suatu impact di dalam stabilitas kemasyarakatan atau sosial. Ada beberapa pendiskusian yang dikatakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa tugas kita sebagai kelompok EU untuk membatasi atau membantu mengutasi masalah dan isu-isu yang telah diberikan. Jadi ada beberapa cara di mana konferensi ini saling berbicara, dan contohnya sewaktu kita berpartisipasi di dalam dialog dan juga konsultasi, di mana kita bisa memberikan kontribusi pandangan kami. Komunikasi ini dibawakan di dalam organisasi-organisasi dan ke institusi-institusi Eropa. Kita juga memiliki komunikasi dengan anggota-anggota di gereja-gereja di sana, yang artinya kita memberikan semua cara-cara berkomunikasi untuk saling berhubungan, untuk membuat suatu kebaikan dan stabilitas policy hak-hak asasi manusia, untuk memberikan legal dan kebebasan keagamaan bagi setiap orang. Di konferensi kegerejaan Eropa, kita juga mendiskusikan hal-hal yang dapat membantu para murid-murid di sekolah-sekolah sewaktu mereka sekolah di sana. Kita membahas pertama juga mengenai sekolah-sekolah yang memiliki masalah mengenai diskriminasi seperti anti-Yahudi dan anti-Islam di sekolah-sekolah, dan juga hak-hak asasi untuk para wanita. Sebagai institusi, kita meminta EU dan organisasi internasional lainnya untuk melakukan pekerjaan tertentu untuk membantu dalam kepercayaan, dan juga sebagai gereja, kelompok gereja, untuk kita juga meminta para anggota kami juga untuk berbicara dan memberikan suara akan pendiskusian ini. Jadi yang baru lalu ada konferensi di Turki, di mana suatu sekolah yang ditutup oleh pemerintah Turki pada tahun 1970, dan kita meminta dan memohon EU, Komisi Eropa, untuk bekerja bersama untuk memperbuat suatu laporan mengenai hak-hak asasi manusia di sana. Seperti yang kita lihat dan ketahui bahwa ada peralatan-peralatan yang dapat membantu di dalam membuat policy yang membantu di dalam pekerjaan samaan antara kelompok-kelompok yang berbeda di Brussels ini. Jadi kami percaya bahwa EU atau kelompok Eropa tidak hanya melakukan hal-hal
yang terjadi di luar kelompok Eropa, tapi juga meminta untuk membahas hal-hal atau masalah-masalah yang terjadi di dalam kelompok Eropa, dan hal di mana orang hak asasi dapat diperlindungkan, dan juga dalam setiap kehidupan sehari-hari di mana kita dapat melihat ada peningkatan anti-anti Islam dan kebencian akan anti Islam dan juga anti-Semitik atau Yahudi. Sewaktu kita berbahas mengenai institusi-institusi yang lainnya, kita juga telah membuat suatu hubungan dengan parlemen di Eropa untuk membahas mengenai toleransi antara keagamaan. Contohnya, apabila salah satu anggota mengalami kesulitan atau masalah, dan kami berusaha untuk melaporkan mengenai pelanggaran akan kebersatuan antara keragaman agama yang terjadi di saat itu, dan kami juga mengkontribusi laporan mengenai laporan lainnya dari negara-negara lain. Ada agen mengenai kepemudaan atau remaja yang dimana kita membantu dan mengadvokasikan mengenai hak asasi mereka juga, dan membantu mereka apabila hak-hak asasi mereka itu dilanggar di negara-negara yang ada di Eropa. Agensi kepemudaan, kita juga memiliki sekitar 400 NGO, dan mereka setiap 2 tahun melakukan pertemuan membahas mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kepemudaan di kelompok ini, dan juga mencari teman-teman atau partner, dan juga memberikan informasi-informasi mengenai yang melaporkan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam hak asasi manusia. Dan dia juga mengatakan bahwa ada batas atau guideline yang membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah seperti tahun 2013 yang kita akan mereview guideline-nya, yang pertama seperti berapa banyak dana yang dapat diberikan untuk memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia yang terjadi di luar kelompok-kelompok negara Eropa. Dan kemudian mengenai Council di Eropa EU, ada juga pembahasan mengenai hak-hak asasi manusia di mana kami adalah menjadi anggota di dalam kelompok itu, dan juga melihat atau mencari apabila ada agenda-agenda yang memberikan suatu pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Ada juga kelompok lain yang kami bergabung dan bekerja bersama, dan juga kebagian dari anggota NGO, dan kami juga diundang setiap saat untuk membahas mengenai pembahasan antara agama, dan juga kami dengan aktif bekerja bersama. Dan sewaktu seperti di PBB, kita juga ada hubungan dengan organisasi di dalam PBB. Apabila ada mereka mengunjungi sesuatu negara, kami memberikan laporan atau informasi untuk membantu mereka sewaktu mengunjungi negara itu mengenai hal-hal yang mereka hadapi atau masalah-masalah yang mereka hadapi. Yang terakhir, saya juga memberitahu bahwa kelompok kami juga bergabung juga dan dalam round table, organisasi round table, di mana
kita juga membahas mengenai hak-hak asasi manusia. Yang pertemuan ini akan berlangsung di Odessa tahun ini dan membahas isu-isu yang atau masalah-masalah yang telah saya katakan. Jadi pekerjaan ini tidak dapat dilakukan tanpa ada anggota-anggota, dan kami bersyukur atas keanggotaan yang membantu, dan mereka sangat ingin mengetahui akan hak-hak asasi dan kebebasan keagamaan dan impact lainnya. Contohnya seperti melakukan turut serta dalam proses reformasi di dalam suatu kelompok. Terima kasih. Selamat pagi. Saya ada di sini beberapa tahun yang lalu melakukan tugas yang berbeda, tapi saya berterima kasih kepada Bapak Duram untuk mengorganisasi dan mengundang saya untuk kedua kali dan untuk mempresentasi memperlihatkan pekerjaan di CE di dalam ladang hak asasi. Saya telah menjadi anggota di OCE bulan Mei, jadi saya masih baru, dan saya memiliki pandangan yang masih baru. Maaf apabila saya terlalu banyak memberikan penjelasan, dan juga saya akan memberikan suatu konteks mengenai politik secara geografi, sosial, yang membantu penunjukan suatu masalah kompleks. Saya ingin mengatakan mengenai suatu framework yang ada di OSCE. Di dalam framework ini, asas-asas yang kita OSCE melakukan. Dari pendekatan ini, saya juga akan mengatakan sewaktu saya membahas mengenai OSCE, mereka memiliki suatu sepenuhnya sebagai negara, dan sebagai ada negara-negara yang bergabung dalam kelompok ini OSCE yang memiliki perbedaan dengan suatu organisasi lagi yang namanya ODEA. Di ODEA selalu berusaha untuk menjadi lebih dekat dengan mandatnya, yang secara hukum tidak terikat dengan hukum-hukum internasional. Jadi mereka berusaha untuk melakukan komitmen mereka. Negara-negara yang masuk di dalam komitmen ini dengan sukarela kadang-kala berubah dalam pandangan mereka. Ini suatu tantangan yang terus-menerus. Pertanyaan pertama, mengapa organisasi ini dilahirkan pada waktu Perang Dingin? Mengapa melakukan hal-hal di dalam hak-hak asasi? OSCE memiliki konsep yang
dengan penuh melihat security yang memiliki 3 asas, militer, politikal, dan ekonomik. Yang ketiga adalah kemanusiaan, mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Yang satu mungkin Anda bisa berargumen, ya ini organisasi security, tetapi di sebelah area di sebelah utara dari dunia itu membahas mengenai security, dan juga kita membahas mengenai hak-hak asasi manusia di dalam kemanusiaan. Organisasi, arti ini atau pengertian mengenai security ini lebih besar, dan di dalamnya ada mengenai hati nurani, hak asasi manusia, dan kebebasan keagamaan. Dalam pasal itu dikatakan bahwa negara-negara yang berpartisipasi mengetahui akan hak-hak yang asasi manusia seperti hak-hak kebebasan keagamaan dan yang lainnya tanpa memperdulikan keagamaan, ras, dan yang hal lainnya, dan menghormati keragaman mereka yang membuat suatu pengertian akan bantuan untuk membuat suatu stabilitas di dalam masyarakatan. Jadi ini adalah bagian yang terpenting di dalam organisasi ini, dan telah dijelaskan selama beberapa tahun menjadi salah satu memberikan suatu standar-standar di dalam area ini. Kita katakan normatif akui, bukan hukum, tetapi memiliki pengarahan. Inilah pengertian yang dasar, pengertian yang sederhana yang kita ikuti, dan pentingnya akan hal ini yaitu komitmen yang baru terjadi di tahun 2013 mengatakan dan menegaskan adanya hubungan yang erat dengan security dan hukum. Apa yang kita dapatkan dari OSCE dan ODEA, kebebasan keagamaan bukan hanya hak-hak asasi manusia yang ada saja, tetapi adalah suatu dasar dan strategik masa depan yang kita miliki. Ada banyak masalah-masalah di wilayah-wilayah yang memiliki kebahayaan yang besar yang terjadi beberapa tahun ini, dan waktu demi waktu OSCE sebagai institusi adalah yang paling penting di dalam security di dalam organisasi adalah memberikan kebebasan keagamaan, bukan hanya saja hak asasi manusia tapi juga kebebasan agama. Ini suatu hal yang pembuat policy itu mengerti akan pentingnya hal itu. Freedom of religious and belief is for. Konteks yang lebih besar dari organisasi FORB atau Freedom of Religion and Belief ini menjadi lebih besar di wilayah-wilayah di mana OSCE juga ada, dan juga di negara-negara yang sama, dengan ada 2 proses. Yang satu adalah mengenai keagamaan yang semakin dipublikasikan dan plural keragaman
di wilayah di dalam satu negara bahkan. Jadi bisa lebih terlihat keragaman tersebut di dalam satu negara. Dan institusi Forbes menjadi lebih nyata dalam waktu hal-hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Ada implikasinya ke dalam pendidikan, di dalam penjara, imigrasi, pengungsi, dan yang lainnya. Jadi kita melakukan hal yang masih berubah dan dengan jelas lebih berbeda dengan apa yang terjadi 40 tahun yang lalu. Jadi institusi harus mengerti dan melakukan hal-hal yang terpenting untuk menolong negara-negara yang bergabung dan memiliki komitmen. Apa yang mereka katakan mengenai organisasi mengenai Forbes, mengenai kebebasan keagamaan dan kepercayaan? It's not an institution, it's Yeah. an acronym. Maaf, Forbes itu bukan institusi tapi suatu akronim untuk mengenai kebebasan keagamaan dan kepercayaan. Forbes, Freedom of Religion and Belief. Konsep, suatu konsep. Adalah penting dan didasarkan atas pengertian, kebebasan dan keseimbangan dan memiliki banyak implikasi untuk melindungi dari kedua mayoritas dan minoritas. Itu bukan hanya saja dengan kemajuan sendiri, tetapi harus bergabung bersama dengan kelompok atau hal-hal konsep-konsep yang lain. Dan mereka juga harus dimajukan, dipertingkatkan di dalam satu konteks. Bukan kita harus menjadi sensitif ke dalam kenyataan dan kita memberikan persetujuan dengan ragam. Ada diskusi-diskusi di OSCE yang mengatakan beberapa negara ini membahas mengenai itu adalah mengenai hak asasi manusia. Negara-negara lain mungkin membahas mengenai toleransi dan pengertian dan dialog. OSCE memberikan suatu penjelasan yang mengatakan bahwa waktu demi waktu apabila tidak ada orang yang mendispute mengenai hal-hal pekerjaan bersama dan untuk menghormati dan memfasilitasi mereka. Ini adalah tugas organisasi ini, dan di dalamnya organisasi ini berusaha untuk meningkatkan dialog, mengundang dialog, dan membuat proses itu dan menentukan bahwa hak asasi manusia digaransikan. Ini dengan jelas bahwa kalau hanya mengatakan itu atur masalah Anda sendiri, itu tidak penuh. Dengan hal itu kita mengerti dan mengetahui bahwa mereka akan bekerja sama dan hak asasi manusia lebih baik. Ini adalah pesan yang OSCE
memberikan. Maaf, waktunya sudah hampir habis. Mungkin ada hal lain yang akan dibahas pada waktu pertanyaan dan jawaban. Nama saya Faith dan saya akan memberikan suatu ulangan singkat mengenai riset kami mengenai kebebasan agama di ASEAN. Dan ada beberapa negara di ASEAN kebagian ini ada banyak orang Islam di daerah ini kecuali Singapura dan bagian timur Malaysia. Sebelah utara dikuasai oleh Buddhism dan agama Chinese. Kalau dengan Vietnam, kebanyakan orang tidak beragama. Kebanyakan orang di Vietnam tidak beragama. Di Filipina sebelah timur, kebanyakan orang Kristen, kebanyakan Roma Katolik. Dan alasan untuk mengarang buku ini adalah begini. Setiap orang ada hak bebas, hak untuk kebebasan pikiran, hati nurani dan agama. Segala macam ketidaktoleran, diskriminasi dan kebencian berdasarkan agama harus dihilangkan. Jadi kami mengarang buku ini dan ada laporan untuk ke-10 negara ini. Dan di sini kita bisa melihat muatan setiap laporan. Dan dengan laporan negara ini, kami mementingkan tren-tren yang penting. Dari pihak di chart ini, ada Kamboja, Indonesia, dan sebagainya. Instruments. Instrument. Mengenai gagasan kebebasan agama dan kepercayaan, dia berkata, ini akan diamati asal tidak menyebabkan tekanan atau ketidakstabilisan. Juga ada instrumen lain berhubungan dengan kebebasan agama dan kepercayaan. Jadi banyak negara agak ragu-ragu kalau mau ikut instrumen-instrumen itu atau persetujuan itu. Berhubungan dengan konvensi mengenai hak anak-anak yang menjamin kepercayaan dan agama kepada anak-anak. Jadi
seperti dengan Sedo, ada negara-negara yang masing-masing ada keraguannya. Juga kami melihat undang-undang negara-negara itu dan melindungi kebebasan agama sangat penting dalam setiap negara. Anda dapat melihat ada kata-kata di setiap negara. Kalau lihat Brunei sedikit. Jadi agama negara Brunei adalah Islam, yaitu Sunni. Dan di Brunei gagasan ini sangat diterapkan dengan baik dan sangat diperhatikan di Brunei. Dan mereka menolak pluralisme hukum dan pluralisme agama. Dan ada lima negara yang undang-undangnya berhubungan dengan agama negara. Brunei, Kamboja, Malaysia, Myanmar. Dan undang-undang ini ada paraf yang menyatakan bahwa ada agama negara. Thailand dan Myanmar, mereka melindungi Buddhism, tapi itu bukan agama negara. Di Indonesia, dikatakan bahwa negara didasarkan kepada kepercayaan kepada satu Allah. Jadi itu menentukan bahwa ada kepercayaan, ada agama. Dan Indonesia mengenal 6 agama. Di Laos tidak ada pernyataan, tidak ada kalimat-kalimat mengenai agama. Dan Singapura juga ada sekular. Dan di negara-negara ini Anda boleh mempraktikkan agama Anda asal tidak bikin soal. Di Filipina unik karena memisahkan gereja dari agama. Memisahkan negara dari gereja. Ada beberapa negara yang menghadapi tekanan. Di Malaysia ada orang yang murtad. Orang murtad dapat ditahan. Ada orang yang bukan Sunni juga dapat ditahan dan dikejar. Dan Syiah, orang Muslim Syiah juga ada persoalan dengan mereka dan dapat ditahan. Dan di gereja, di agama yang bukan Islam juga ada serangan dan misalnya ada candi Hindu dihancurkan, ada gereja yang dihancurkan. Dan pemerintah mengatakan bahwa mereka boleh menghancurkan gedung itu karena tidak ada izin. Tapi gedung itu umurnya sudah lebih dari 1000 tahun. Bagaimana ada izin atau permit? Jadi ini tidak masuk akal. Jadi di Malaysia orang Kristen tidak diperbolehkan untuk menggunakan istilah Allah
kalau mereka bukan Islam. Tapi dengan di Myanmar ada peningkatan kekerasan. Ada satu yang paling besar di Rohingya, orang Muslim Rohingya yang tidak diberikan wartanegaraan dan kebebasan bergerak dibatasi dan sebagainya. Dari tahun 2012, sejak itu ada banyak laporan mengenai kekerasan yang dilakukan di Myanmar dan ada banyak pertentangan. Dulu pertama ada Tida Hui, dia diperkosa oleh orang Muslim. Dan ada banyak orang yang terlibat. Di Indonesia juga sesudah reformasi ada peningkatan kekerasan antara orang Muslim dan orang Kristen. Tapi 2003 ada persetujuan dan itu mengurangi kekerasan, tapi masih ada sedikit. Secara khusus dengan Ahmadiyah Muslim, ada fatwa bahwa Ahmadiyah di luar agama Islam dan ada seruan untuk dilanggar, dan juga ada serangan pada masjid dan pemilik tanah. Kita harus mengerti di Indonesia ada provinsi berbeda dengan misalnya di suatu provinsi ada orang Kristen, satu provinsi ada agama Islam yang ada persoalan. Jadi ada macam-macam. Di Brunei, apa yang kita perhatikan adalah bahwa Brunei dan Singapura yang tidak ada penganiayaan, tapi ada kekhawatiran di Brunei karena berarti bahwa tidak ada kesempatan bagi orang untuk tidak bersetuju. Dan Syariah mungkin akan ada persoalan untuk orang yang bukan Islam nanti. Dan nanti di tahap 2 mungkin tangan dapat dipotong begitu, jadi mungkin kita akan dipukuli begitu. Jadi nanti di tahap ketiga lebih keras lagi, jadi mungkin harus ada pelanggaran mengenai blasfemi itu dan kemurtadan dan pertindakan seksual, semuanya dibatasi oleh hukum syariah. Jadi kami mementingkan bahwa agama sedang dipolitisi. Terima kasih. Maaf, harus berusaha keras. Ini ada waktu untuk pertanyaan dan jawaban. Ada pertanyaan untuk pada orang panel. Ada mikrofon yang bisa digunakan oleh para orang yang mau bertanya dan minta untuk berdiri dan memperkenalkan Anda dan tanya dari mana, negara mana. Saya
ada pertanyaan untuk Kishan. Saya berterima kasih atas perbedaan dengan jelas mengenai kebebasan keagamaan dan hak asasi manusia. Saya mengamati ada hubungan mengenai hak asasi manusia dan kebebasan agama, dan saya juga tahu bahwa security adalah penting untuk kedamaian di dalam hak asasi manusia dan kebebasan keagamaan. Saya ingin menanya peran apa yang terpenting dari organisasi OCE untuk memberikan security ini, keamanan. Terima kasih, Fred. Kedua proses ini tidak eksklusif. Ada banyak dimensi yang ini diakui, disadari dalam OSCE. Tapi juga proses pendidikan juga penting. Dan kepentingan untuk keperluan untuk dialog semakin penting, semakin besar untuk menentukan, untuk mendirikan hubungan yang stabil dan agar dapat memajukan kebebasan keagamaan dan kepercayaan. Jadi akhir-akhir ini kami hanya dapat melakukan menurut mandat yang telah diberikan oleh negara-negara yang mengikuti asosiasi ini. Jadi tidak ada otonomi untuk melakukan pekerjaan sendirian. Tapi ini organisasi ini diperkuat dalam pendekatannya kalau dia dapat menyinggung persetujuan antara negara. Kami harap bahwa nanti di Belgrade akan ada persetujuan yang timbul. Tapi kami dapat melihat pembinaan, pembangunan, ada lebih banyak dialog dan pembahasan di mana orang berbicara satu sama lain. Dan penting sekali bahwa orang harus berbicara dan membahas persoalan-persoalan ini dan tidak bisa menutupi halangan-halangan yang ada, harus dibicarakan. Secara khusus di mana di negara-negara di mana pemerintah sangat kuat, di mana stabilitas masyarakat harus diberikan melalui kekerasan dari pemerintah dan tekanan dari pemerintah. Jadi dalam negara-negara macam ini, pemerintah khawatir kalau ada kebebasan karena itu mengancam kestabilitas. Padahal mereka harus jadi suatu mereka berkumpul bersama negara-negara lain, mereka membicarakan dan membahas kebebasan ini, tapi dalam praktek sebenarnya tidak diterapkan sebenarnya. Salah satu kekuatan OSCE bukan hanya bahwa ini bukan hanya suatu tempat untuk membahas diskusi, tapi juga dapat menghubungi negara-negara. Dan sayang belum begitu berhasil dalam FIAC ini.
organisasi ini harus berbicara dengan negara-negara dan pemerintah-pemerintah dengan lebih berhasil. Jadi kita harus mendengar suara-suara mereka yang perlu bantuan. Jadi suara hanya akan terdengar kalau negara menjamin kebebasan kepercayaan ini. Di EU juga sedang berusaha untuk memperkuat kebebasan pikiran, kebebasan kepercayaan. Jadi ada negara-negara harus melindungi dan menjamin kebebasan ini, dan kami ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya David Little. Saya pertanyaan kepada kedua OSCE dan ASEAN mengenai mekanisme apakah itu ada atau tidak ada untuk mempertanggungjawabkan pada mereka yang bergabung dalam organisasi ini untuk memberikan pertanggungjawaban. Tidak ada standar-standar yang umum, dan saya agak bingung bagaimana harus terjadi. Apakah OSCE lebih bergabung dengan standar-standar yang dikomitmenkan atau disetujui? Jadi saya akan bertanya, apa hukum-hukum yang tidak nyata atau tidak legal yang mungkin dapat diberikan pertanggungjawaban. Untuk ASEAN memang seperti Anda katakan akan sulit sekali karena ASEAN bekerja secara konsensus. Kalau ada orang yang tidak setuju, ya tidak persetujuan. Ya, ada komisi hak manusia ASEAN, tapi hanya dapat hasil menganjurkan susulan, dan semuanya tidak ada hukum yang terikat, mengikat negara-negara. Tapi kami harap bahwa kami ingin menjadi suatu masyarakat yang besar dan bahagia. Tapi ada tekanan dari negara-negara, misalnya isu mengenai agama. Misalnya di Myanmar, apa yang terjadi di Myanmar tidak tetap di Indonesia, di Myanmar juga mempengaruhi Indonesia dan Thailand dan negara lain. Jadi suatu kita maju ke persatuan, itu akan menjadi lebih baik. Terima kasih. OSCE secara tradisional tidak memberikan suatu nama atau untuk memalukan. Untuk mengatakan apa yang tidak baik, tindakannya sebagai institusi OSCE yang ambil untuk membuat suatu ruangan-ruangan atau yang kosong untuk membuat suatu dialog yang mana gapnya menjadi lebih nyata. Salah satu kekuatan untuk bekerja bersama antara pemerintah dan masyarakat adalah untuk memberikan suara-suara, membawa suara-suara ke dalam ruangan-ruangan, khususnya di negara-negara di luar negara yang mungkin suara Anda itu tidak bisa didengarkan dan kehidupan Anda diancam. Thank you.
Jadi juga ada hal-hal yang terbatas seperti waktu dan yang lainnya. Tetapi mereka yang bisa melakukan perjalanan itu dan dananya tersedia, itu adalah suatu langkah yang sangat bagus supaya bisa suaranya didengarkan di mana di negara Anda mungkin itu perkataannya akan disensor atau tidak bisa dikatakan. Dan ada hal-hal lainnya yang dilihat, informasinya juga disediakan, dan kapasitas di organisasi itu diperkuatkan. Lebih dari itu tidak ada alat-alat atau tidak ada sanksi-sanksi atau komitmen yang harus dikeraskan. Yang jadi tidak ada peralatan yang harus bisa dikeluarkan atau diberikan kepada pemerintah. Jadi OSCE hanya ada membuat suatu value. Jadi kita harus hanya membahas isu-isu. Apa ada keprihatinan di mana peralatan atau yang membuat tekanan ke dalam negara. Apakah Anda mempercayakan aspek-aspek lainnya? Kenyataan untuk membuat peralatan yang memiliki kekerasan itu tidak mungkin terjadi. Dan di negara-negara, beberapa negara-negara sangat berhati-hati untuk menggunakan kekerasan dari organisasi-organisasi di luar. Apabila melihat negara-negara, Anda mendengar ini bisa lebih maju karena ke dalam negara Anda karena status politik dari negara itu. Kita juga memiliki pembahasan di dalam kemasyarakatan, memperkuat kemampuan untuk membahas dan berbicara kepada mereka yang memiliki sebagai pemerintah. Semua organisasi-organisasi atau orang-orang yang memiliki kuasa, yang memiliki impact, itu kita dapat membantu membuat pembahasan tersebut. Mekanisme itu memerlukan perhatian dan mudah-mudahan kita memiliki nilai penting selama waktu kemudian. Terima kasih untuk partisipasi untuk bertepuk tangan sekarang.